Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kalau hari ini kita dapat kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema hari ini adalah iman membawa keberhasilan. Mari sebelum lebih jauh kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Engkau sediakan bagi kami. Kalau hari ini kami dapat kembali merenungkan firman-Mu, itu semua karena anugerah-Mu. Biarlah di tengah persoalan dan tantangan hidup yang kami alami, kami boleh terus diajarkan untuk tetap bersandar kepadamu, bukan pada kekuatan kami sendiri. Bukalah hati kami melalui firman-Mu, supaya iman kami semakin diteguhkan di dalam Engkau. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Tawarik 5. Saya akan membaca dari 1 Tawarik 5 ayat yang pertama dan dilanjutkan pada ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Ayat 20, mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka. Sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum umat Israel memasuki tanah Kanaan, suku Ruben, Gad, dan sebagian Manasye memilih untuk tinggal di sebelah timur sungai Yordan. Tuhan menolong mereka menghalau bangsa-bangsa yang mendiami tanah itu dan memberi mereka ternak dan harta benda bangsa-bangsa itu. Semula mereka hidup benar dan setia kepada Allah. Mereka memiliki pasukan yang besar. Ada 44.760 orang yang gagah, perkasa, dan terampil berperang. Seperti Yabes, saat ingin memperluas daerah, mereka berseru kepada Allah dan Allah mengabulkan permintaan mereka karena mereka mempercayai Dia. Penulis menulis kembali pelanggaran Ruben, yaitu berzina dengan Bilha, gundik ayahnya. Dosa tersebut membuat hak kesulungannya, porsi ganda pembagian pusaka atau warisan, dialihkan kepada Yusuf. Porsi ganda bagi Yusuf itu dibagikan kepada kedua anaknya, yaitu Efraim dan Manasye. Selain itu, kedua cucu Yakub ini diangkat derajatnya menjadi anak. Oleh karena itu, nama Yusuf tidak menjadi nama suku, tetapi diganti menjadi suku Efraim dan suku Manasye. Meskipun hak kesulungannya dicabut, keberadaan Ruben sebagai anak Yakub tetap diakui. Tuhan tetap memenuhi janji berkat-Nya seperti kepada anak Yakub yang lain. Bani Ruben mendapat bagian tanah perjanjian. Tuhan tetap memelihara dan memberkati keturunannya. Penulis mengakhiri daftar silsilah 2,5 suku di sebelah timur sungai Yordan dengan kisah pilu yang tidak asing bagi orang Israel. Kisah ini adalah kisah klasik yang terjadi berulang-ulang selama ratusan tahun sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu kisah pemberontakan terhadap Allah yang membawa mereka kepada kehancuran. Seperti saudara-saudara mereka di tanah Kanaan, mereka juga berubah setia dengan menyembah berhala. Sehingga Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa Asyur. Mereka lalu diserahkan oleh bangsa Asyur ke berbagai negeri seperti suku-suku lain di kerajaan Israel. Penulis sekali lagi menunjukkan kepada bangsa Israel apa yang terjadi bila mereka setia dan mempercayakan diri kepada Allah. Saat mereka berseru kepada Allah,
Allah akan memberi kemenangan dan kehidupan penuh damai sejahtera. Sebaliknya, bila mereka berubah setia, mereka akan mengalami penderitaan dan kehancuran. Kita juga cenderung bersikap mandiri dan tidak mempercayakan persoalan yang kita hadapi kepada Tuhan. Usaha sendiri pada akhirnya tidak jarang melibatkan cara-cara yang tidak benar dan tidak diperkenan Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan adalah dosa, apalagi ditambah dengan usaha sendiri yang tidak diperkenan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda selalu mengandalkan Tuhan saat menghadapi persoalan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah sumber pertolongan kami. Ajar kami untuk terus hidup di dalam iman, percaya kepadamu dalam setiap keadaan. Biarlah hidup kami selalu bergantung kepadamu, karena hanya di dalam-Mu lah sumber kekuatan kami. Jauhkan daripada kami kesombongan, merasa diri yang paling hebat, karena kami sadar kami bukan siapa-siapa. Kami mampu berjalan dan menghidupi kehidupan ini, itu semua karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.